Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Lampung pilihan hari ini. Mayat seorang wanita dalam karung ditemukan di perkebunan jagung. Sebuah truk terpelosok ke jurang, pengemudi tewas dan kernetnya terjepit dalam kabin. Ratusan warga dari satu kelurahan datangi kantor Kejari karena jadi korban kredit fiktif. Berbeda dengan Polres Metro yang merazia kendaraan, Operasi Patuh Krakatau pada hari keempat Polresta Bandar Lampung menggelar kampanye keselamatan berlalu lintas. Mereka membawa 2 orang pemeran korban kecelakaan akibat tidak tertib lalu lintas. Jadi kita mengimbau ya buat para pengendara, patuhi. Sosialisasi ini digelar di sekitaran lampu merah Tugu Adipura, Tanjung Karang Pusat yang juga melibatkan para polisi cilik. Beberapa pengendara motor yang tertib lalu lintas diberi hadiah helm baru. Kegiatan ini kita laksanakan dengan melibatkan beberapa stakeholder juga yang ikut di sini dari teman-teman jasa raja, dan kita libatkan adik-adik polisi cilik, kemudian PKS untuk ikut menyemarakkan kegiatan hari ini. Hari ini kita fokuskan kegiatan kampanye keselamatan dengan memberikan reward kepada para pengendara yang tertib. Bagus Pak, biar lebih tertib dan lebih aman berkendara. Terus padep sini aja Pak Kapolres. Semangat buat Pak Kapolres. Udahlah buat Lampung jaya. Oh, kayak supporter ya. Siapa namanya? Dia. Rumahnya di mana? Andis. Ini mau kemana ini? Ke Bako. Mau Bako. Kampanye digelar untuk meningkatkan kesadaran masyarakat selalu tertib berlalu lintas meski tidak sedang ada polisi. Berdasarkan data Polresta Bandar Lampung, pada tahun 2023 lalu menangani 145 kecelakaan motor dan mobil. Terbanyak kasus kecelakaan di wilayah hukum Polsek Kedaton dan Sukarame yang mencapai 38 kasus. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Kejahatan perbankan program kredit usaha rakyat atau KUR kian marak. Kamis siang belasan emak-emak warga Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Enggal, Bandar Lampung mendatangi kantor Kejaksaan Negeri mengadu jadi korban kredit fiktif. Pelakunya diduga adalah seorang calo yang menyamar sebagai pegawai bank. Masalah bermula ketika para korban tergiur iming-iming kredit modal usaha dari sebuah bank yang akan diurus pelaku. Korban dimintai berkas identitas diri dan keluarga hingga sertifikat tanah atau rumah untuk agunan atau jaminan. Kejahatan kredit fiktif terungkap setelah para korban didatangi juru tagih utang, padahal mereka tidak pernah mendapatkan uang kredit itu. Jaminan itu sudah disiapkan semua, jaminan kemudian tempat usaha itu sudah disiapkan semua oleh si oknum ini. Gitu. Bisa ketahuinya gimana tuh Bang? Nah, sampai hari ini ternyata ibu-ibu hari ini yang tadinya dipinjemin data dan identitas itu tidak dibayar. Uang-uangnya dan demi ibu-ibu ini ditagih oleh debt collector dari pihak bank tersebut. Banknya ketahuannya bakal pihak bank ke rumah ibu-ibu nagih. Ya, gitu. Pihak bank debt collector ini ya, utusan dari pihak bank ini datang ke rumah ibu ini.
melakukan penagihan, sedangkan ibu-ibu ini merasa nggak pernah melakukan uang yang diterima ibu-ibu nggak pernah menerima uang itu. Tadi kita udah menerima laporan, selanjutnya kita karena ini kan laporannya kan kita cek kebenarannya, jadi langkah pertama kita harus memberikan data-data dan keterangan dulu ya, setelah itu baru kita akan melihat apa proses selanjutnya akan kita tindakan penyelidikan, selanjutnya penyelidikan ya, kita lihat nanti setelah data-data kita bisa kumpulkan dan keterangan-keterangan yang kita kumpulkan. Sama kita berkomitmen, kita proporsional dan profesional dalam menangani perkara ini. Lembaga Bantuan Hukum Bandar Lampung menerima 132 warga Kelurahan Gunung Sari yang jadi korban kredit fiktif tersebut. Para korban menduga kejahatan kredit fiktif ini melibatkan oknum pegawai bank karena mereka tidak pernah disurvei, namun rupanya kreditnya bisa cair. Para korban mendesak Kejari mengusut kasus ini secara tuntas. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Hajatan perayaan perceraian di Pringsewu dilaporkan ke Polda Lampung Rabu sore. Pelapornya Natalia Diah Ayuding Tias, warga Pringsewu yang merupakan istri Rian Maulana, pria yang menggelar hajatan perayaan perceraian tersebut. Natalia menyatakan masih berstatus sebagai istri sah Rian Maulana dan belum ada hukum tetap yang diputuskan dari Pengadilan Agama atas perceraian dengan Rian. Pada laporannya ini, Natalia melaporkan suaminya dalam perkara pencemaran nama baik dan Undang-Undang ITE terkait penyebaran video hajatan perceraian di akun medsos milik suaminya. Kalau memang kami sudah bercerai secara sah, mungkin saya tidak masalah ya. Tapi kan kami masih suami istri secara sah negara begitu, dan lumayan membuat keluarga dan beban mental untuk saya, beban moral pastinya. Tapi ya sedang kami usahakan untuk cepat selesailah masalahnya. Sementara itu, Humas Pengadilan Agama Pringsewu menyatakan hingga Kamis siang kemarin belum menerima pendaftaran gugatan perceraian dari Rian Maulana ataupun istrinya. Sampai saat ini ya, di Pengadilan Agama Pringsewu untuk nama yang bersangkutan belum didaftarkan, Pak. Jadi di data kami yang tadi disampaikan atas nama Rian Maulana belum ada, Pak. Jadi Pengadilan Agama Pringsewu sampai detik ini pun kami tidak bisa memberikan komentar lebih jauh terkait dengan perkara yang dimaksud. Gitu. Seperti diberitakan sebelumnya, konflik rumah tangga Natalia dan Rian terjadi setelah terlapor mengeluarkan talak bercerai terhadap pelapor. Keduanya yang baru menikah selama 5 bulan tersebut kemudian hidup berpisah rumah. Perpisahan mereka jadi banyak perbincangan warga setelah terlapor kemudian menggelar hajatan merayakan perceraian pada hari Minggu lalu. Haris Susanto melaporkan dari Bandar Lampung. Kasus pembubaran pentas organ tunggal pada hajatan hitanan di Kota Bumi Kota, Lampung Utara beberapa waktu lalu ditangani Bidang Propam Polda Lampung. Soebul Hajat melaporkan Kapolsek Kota Bumi Kota ke Polda dan perkaranya masih dalam penyelidikan. Terkait masalah tersebut, Kapolres Lampung Utara AKBP Teddy Rakesna pada Kamis siang menyatakan pihaknya telah menjalankan tugas sesuai aturan. Pentas organ tunggal yang digelar selama 2 hari dan hingga malam hari tersebut tidak mengantongi izin. Dasar aturan lain yakni Surat Edaran Bupati Lampung Utara nomor 900 tahun 2023 dan Peraturan Daerah nomor 4 tahun 2022.2 terkait pembatasan pentas organ tunggal sampai sore pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Bahwasanya adanya hiburan masyarakat yaitu acara hitanan yang dilakukan 2 hari berturut-turut sampai dengan malam hari, yang mana faktanya itu tidak mempunyai izin, yaitu terkait dengan letusan senjata api yang videonya viral. Itu juga perlu saya sampaikan bahwasanya ada Perkap nomor 1 tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian. Nah itu saat ini anggota baik Kapolsek maupun anggota
saat ini masih dalam pemeriksaan internal di Bid Propam Polda Lampung. Nanti kita tunggu hasil dari pemeriksaan internal ini sehingga nanti masyarakat dan anggota yang diperiksa, anggota Polri yang diperiksa nanti akan jelas seperti apa. Kalau ada kesalahan ini akan disampaikan oleh Bid Propam Polda Lampung. Sementara itu, PJ Bupati Lampung Utara, Azwarodi juga menyatakan dukungan terhadap tindakan Polri yang membubarkan pentas organ tunggal hingga malam hari tersebut karena berpotensi terganggunya Kamtibmas. Saya pejabat Bupati Lampung Utara sangat mendukung dan memberikan apresiasi atas penegakan hukum yang dilakukan oleh Polres Lampung Utara terkait kejadian yang viral di mana ada warga kita yang melaksanakan kegiatan hiburan dan tanpa izin keramaian dan dilaksanakan melewati batas waktu yang sudah ditentukan sesuai dengan izin keramaian. Pembubaran pentas organ tunggal pada sebuah hajatan di Lampung Utara itu terjadi pada 11 Juli lalu. Petugas melepaskan tembakan ke arah udara dan menangkap 3 orang yang melawan. Mesin organ tunggal pun disita sebagai barang bukti. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara.